Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainujana dengan NIM 0101213074. Saya mahasiswi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hadis Tematik dan Komunikasi Islam, saya akan menjelaskan satu materi, yaitu tentang pengantar hadis tematik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Start. Baiklah, sebelum kita mencapai poin tentang pengantar hadis tematik, saya akan menjelaskan tentang pengantar dari materi ini. Nah, kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Kajian hadis terbagi pada beberapa pembahasan, di antaranya kajian ilmu mustalah hadis, kritik sanad dan matan, serta berkaitan dengan pemahaman hadis. Banyak ulama klasik dan ulama kontemporer yang menulis buku hadis sehingga sangat mudah mendapatkan akses untuk melakukan pengkajian hadis. Nah, studi hadis tematik merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan pemahaman tentang ajaran Islam dan memperkuat iman dan amal kita sebagai umat Islam. Hadis tematik sering digunakan oleh para ulama dan cendekiawan Islam untuk mengkaji dan memahami ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, itu tadi pengantar dari materi ini. Kita lanjutkan ke pengertian hadis dahulu. Secara bahasa, hadis berasal dari bahasa Arab yaitu al-hadits, dapat diartikan sebagai sebuah cerita atau riwayat. Namun, dalam konteks agama Islam, hadis memiliki arti yang lebih khusus sebagai kumpulan riwayat tentang perkataan, perbuatan, dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber ajaran agama setelah Al-Quran. Dalam istilah agama Islam, hadis juga dikenal sebagai sunnah, yang artinya adalah segala sesuatu yang dilakukan, dikatakan, atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini kemudian diriwayatkan oleh para sahabatnya dan dijadikan sebagai pedoman oleh umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hadis merupakan sumber hukum kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran dan menjadi penting sebagai landasan ajaran agama dan hukum syariah. Kita lanjutkan ke pengertian hadis tematik. Nah, sebelum itu, tematik adalah suatu metode pembelajaran atau kajian yang memusatkan perhatian pada tema atau topik tertentu. Secara bahasa, maudu'i berasal dari bahasa Arab yaitu maudu, yang merupakan isim ma'ful dari kata wada'ah, yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Kata maudu'i terdiri dari huruf waw, dot, dan ain, berarti meletakkan sesuatu yang merendahkannya, sehingga kata maudu'i merupakan lawan kata dari al-ra'fu atau mengangkat. Nah, sedangkan secara istilah, maudu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Adapun pengertian hadis maudu'i menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustafa Muslim, beliau berkata bahwa yang dimaksud maudu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Yang kedua, menurut Al-Farmawi, beliau mengatakan bahwa hadis maudu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis
yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Nah, itulah tadi pengantar dan juga pengertian dari hadis tematik. Kita lanjutkan ke poin kedua, yaitu ada ciri-ciri hadis maudhu'i. Yang pertama, ada menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik atau permasalahan tertentu. Ciri-ciri yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Ciri ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Nah, ada juga unsur-unsur dari hadis maudhu'i. Yang pertama, unsur pertama menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Unsur kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Unsur yang ketiga, melakukan pengkajian sesuai dengan tema. Unsur keempat yaitu memilih salah satu dari seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Kita lanjut, poin ketiga ada langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode matematik atau maudhu'i. Ada 11 langkah. Yang langkah pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Langkah kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Langkah ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis dan perbedaan periwayatan hadis. Langkah keempat, melakukan kegiatan ikhtibar dengan melengkapi seluruh sanad. Langkah kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Langkah keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau kecacatan dan syadz atau kejanggalan. Langkah ketujuh yaitu mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Langkah ke-8, membandingkan berbagai syarat hadis. Langkah ke-9, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Langkah ke-10, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan langkah terakhir yaitu menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Nah, kita lanjutkan. Hadis maudhu'i juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan hadis maudhu'i yang pertama, memungkinkan para analisis untuk dapat melihat hadis dari segala sisi yang dimungkinkan oleh varian data. Kelebihan kedua, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kulli dari sejumlah hadis. Kelebihan ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi Muhammad SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Adapun kekurangan hadis maudhu'i, yang pertama, memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Kekurangan yang kedua, membatasi permasalahan hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topiknya. Itulah kelebihan dan kekurangan dari hadis maudhu'i. Sepertinya itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang pengantar hadis tematik atau maudhu'i. Adapun kesimpulan yang bisa saya jelaskan yaitu studi hadis maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik atau maudhu'i adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain
yang terkait dengan tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Itulah kesimpulan bisa saya sampaikan tentang materi pengantar hadis tematik. Sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan kuis kepada teman-teman. Nah, soal pertama, apa kelemahan dari hadis tematik atau maudhu'i? A. Tidak ada kelemahan karena hadis-hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW. B. Hadis-hadis tersebut hanya berbicara tentang tema tertentu sehingga tidak dapat digeneralisasi. C. Hadis-hadis tersebut cenderung dipalsukan. Kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Coba kita lihat jawaban yang A. Benar atau salah ya? Ya teman-teman, jawaban yang A salah. Adakah teman-teman yang menjawab A? Coba kita lihat jawaban yang C. Ya teman-teman, C juga salah. Teman-teman yang menjawab C itu salah ya? Ya benar, jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut soal yang kedua, yaitu apa langkah pertama dalam mengumpulkan hadis tematik atau maudhu'i? A. Menentukan tema atau topik yang akan dikaji. B. Menentukan sanad atau rantai perawi hadis. C. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Nah, kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Coba kita lihat jawaban yang B. Adakah teman-teman yang menjawab B? Ternyata yang B salah teman-teman. Yang benar adalah A teman-teman. Baiklah teman-teman, itu saja kuis yang bisa saya berikan kepada teman-teman dan juga penjelasan materi tentang pengantar hadis tematik. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.